tentukan besaran-besaran yang lain gitu ya. Karena di sini cuma disuruh menentukan cepat rambat gelombang ya. Tentukan cepat rambat gelombang. Pertanyaannya terlalu sedikit, jadi saya tambah. Jadi amplitudenya berapa, frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa, periodenya berapa gitu ya. Lalu yang terakhir cepat rambat gelombang. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini jumpa lagi bersama saya di Mr. Mui Channel. Kita akan membahas atau menyelesaikan soal-soal fisika kelas 11, yaitu mengenai gelombang berjalan ya. Jadi kita hari ini akan membahas soal-soal tentang gelombang, khususnya gelombang berjalan. Nanti ada beberapa soal yang saya akan bahas, bagaimana cara menyelesaikan dan tahapan-tahapannya sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika tersebut. Oke, ayo adik-adik kita ikuti di sini nanti ya, di papan tulis. Oke adik-adik, kita mulai saja. Kita akan teori sedikit ya mengenai gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Ya, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Nah, itu namanya gelombang berjalan. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, ini gelombang berjalan. Ini adalah fungsi dari amplitudo. Di sini adalah kecepatan sudut ya. Jadi getarannya ke atas ke bawah, kemudian arah rambatannya itu ke sana dengan kecepatan V ya. Dia ada amplitudo, ada kecepatan, dan ada panjang gelombang, ada frekuensi dan lain sebagainya. Jadi inilah bentuk dari gelombang berjalan. Seperti ini bentuknya. Kemudian adik-adik, saya ingatkan lagi bahwa ada persamaan dasar gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F. Ini namanya persamaan dasar gelombang. V itu cepat rambat gelombang, jadi kecepatannya berapa gelombang ini merambat, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah kalau kita gambarkan di sini itu dari titik ini ke titik ini. Atau intinya adalah kalau ini kita buat jadi atau kita satukan, dia jadi sebuah lingkaran atau bergerak. Kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat atau 2 pi radian kalau dalam bentuk radian ya. Inilah satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu jaraknya dari sini sampai di sini. Kalau dia dari sini, maka berakhirnya itu di sini. Ya. Seperti itu. Itu adalah panjang gelombang. Kemudian F itu apa sih? F itu ada frekuensi. Frekuensi atau banyaknya getaran setiap detik. Jadi satu getaran itu dari sini sampai di sini. Ini namanya satu getaran. Dari sini sampai di sini. Ini namanya satu getaran. Nah, selama 1 detik, berapa melakukan kegiatan seperti ini? Ya, berapa melakukan gerakan seperti ini? Jadi kalau dalam 1 detik dia melakukan 5 kali gerakan seperti ini, maka frekuensinya 5. Kalau dia 10 melakukan gerakan seperti ini, maka frekuensinya 10 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah persamaan dasar gelombang. Lalu di sini saya jelaskan lagi ada persamaan umum gelombang atau persamaan simpangan gelombang, yaitu menyatakan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Ya, ada kan persamaan seperti ini? Ini adalah persamaan umum gelombang atau persamaan simpangan gelombang. Nah, amplitudonya ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, tergantung bentuk gelombangnya. Kalau di sini tidak ada plus minus, itu artinya dia
arahnya ke atas atau positif. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau dia ke atas itu amplitudenya positif. Tapi kalau dia ke bawah sini, ya, misalnya seperti ini ada gelombang yang putus-putus ini. Nah, yang ini adalah amplitudenya negatif, maka di sini nanti akan min gitu ya. Tapi karena di sini positif, maka ini tidak ada ya. Ini positif. Jadi Y itu adalah simpangan dalam satuan meter. A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum dalam satuan meter. Omega ini adalah kecepatan sudut ya, dalam satuan radian per second. T itu adalah waktu. Plus minus itu menunjukkan bahwa kalau plus, ini ya, kalau plus itu artinya gelombang merambat ke kiri. Jadi gelombangnya merambatnya ke kanan, ke sana ya, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, itu ke kiri, berarti dia plus, ini plus. Kalau min itu artinya gelombang merambat ke kanan. Ini min ya. Ke kanan sini. Ini min. Jadi nanti sangat tergantung dari soalnya seperti apa. Atau sangat tergantung dari arah rambat gelombangnya kemana. Jadi kalau positif itu artinya gelombang merambat ke kiri. Kalau negatif itu artinya gelombang merambat ke kanan. Kemudian K ini adalah amplitudo. Angka gelombang ya. K ini adalah angka gelombang, kemudian X itu jarak. X itu dalam satuan meter. Di mana omega atau kecepatan sudut ini nanti kita bisa gantikan dengan 2pi F ya. Tergantung kebutuhan. Maksudnya seperti apa tergantung kebutuhan? Misalnya ini Y sama dengan A, ini kita ganti omeganya dengan ini ya. Sin 2pi F kali T yang ini plus minus Kx. Jadi persamaannya nanti bisa seperti ini, bukan seperti atas. Walaupun pada dasarnya kedua persamaan ini sama ya. Cuman omeganya kita ganti dengan 2pi F. Karena omega sama dengan 2pi F gitu ya. Gunanya apa? Harus kita ganti menjadi 2pi F. Gunanya apabila dalam persamaan ini nanti adik-adik disuruh mencari berapa frekuensinya. Maka kita bisa dapatkan frekuensi dari besaran F ini ya. Kemudian omega ini juga bisa diganti dengan 2pi per T ya. 2pi per T. Omega itu bisa diganti 2pi per T. Sehingga persamaannya nanti adik-adik ya akan menjadi seperti ini. Y sama dengan amplitudo sin 2pi per T kali T kecil ini atau waktu plus minus Kx ya. Persamaannya bisa seperti ini ya. Gunanya untuk apa? Harus diganti 2pi per T. Gunanya adalah jika nanti di dalam soal itu ada pertanyaan tentang periode. Karena T besar ini adalah periode ya. T kecil ini waktu dalam satuan second. T besar ini periode dalam satuan second juga ya. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu getaran. Kalau T itu tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh batas tertentu. Artinya waktu itu ya sepanjang terserah gitu ya. Tapi kalau T itu dibatasi. T itu hanya satu periode ya. T itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali getaran dari sini sampai di sini. Itu dibutuhkan waktu berapa? Kalau bergerak dari sini sampai di sini itu dibutuhkan waktu 1 detik katakanlah, maka T-nya itu, T besarnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian K. K tadi itu adalah angka gelombang. Ternyata adik-adik, K ini juga bisa kita ganti. K itu bisa diganti dengan 2pi per lambda. Ya. 2pi per lambda. K itu bisa diganti dengan, kok jelek sekali ya tulisannya, 2pi per lambda. Sehingga nanti persamaannya itu bisa diganti menjadi ini. Y sama dengan A sin, mau pakai ini atau mau pakai ini ya, atau mau pakai ini, terserah ya. Kalau mau pakai yang bawah ini juga bisa, yaitu 2pi per T besar kali T kecil plus minus 2pi per lambda kali X. Jadi persamaannya nanti seperti ini, ada ya. Nih. Y sama dengan amplitudo sin 2pi per T besar kali T kecil plus minus 2pi per lambda kali X.
Gunanya untuk apa? Harus kita ganti K-nya menjadi 2pi per lambda. Gunanya adalah jika nanti di dalam soal itu adik-adik menemui pertanyaan disuruh mencari panjang gelombang ya, disuruh mencari panjang gelombang. Nah, maka nanti adik-adik bisa menggunakan persamaan ini. Sambil mengkombinasikan nanti jika ada pertanyaan berapa cepat rambat gelombang. Kita menggunakan persamaan dasar gelombang. Di mana lambdanya kita dapatkan dari persamaan ini, frekuensinya kita dapatkan dari persamaan ini. Kalau sudah ketemu frekuensi dan panjang gelombang, maka secara otomatis cepat rambat gelombang itu kita bisa temukan. Oke, untuk teori singkat ini adik-adik untuk mengulang saja sebelum kita bahas soal, saya pikir sangat jelas ya. Dan adik-adik tentu sudah sangat memahami tentang teori ini ya. Ini sangat singkat dan sangat simpel ya untuk adik-adik pahami. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang akan kita selesaikan ya. Jadi ini kita hapus dulu ya adik-adik, karena kita mau membahas soal. Ini kalau adik-adik perlu catat atau perlu diingat lagi, nanti bisa di-replay aja ya, atau digeser ke kiri lagi untuk diputar ulang ya. Ini saya hapus dulu untuk kita mencoba mengerjakan soal ya. Oke. Nah, ini misalnya ada contoh soal ya. Nanti adik-adik lihat di bawah ini ya. Contoh soalnya lihat di bawah ini ya. Jadi di sini disebutkan soalnya seperti ini. Sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang berfrekuensi atau yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berturutan adalah 50 cm. Hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kalau adik-adik lihat soal ini yang ada ini, maka itu kita akan selesaikan menggunakan persamaan dasar gelombang tadi ya. Caranya adalah kita tulis dulu ya. Diketahui itu apa tadi yang diketahui adalah frekuensinya ya. Frekuensinya itu 30 Hz ya. 30 Hz. Kemudian apa lagi? Nah, sebelum kita selesaikan, saya akan coba gambarkan dulu bentuk gelombangnya. Ini puncak, ini lembah ya. Apa ini? Apa ini namanya? Bukit ya, ini bukit, ini lembah. Iya, bukit, ini lembah. Pokoknya intinya gini, dari soal ini ya, di situ dikatakan bahwa jarak antara puncak dan lembah, jarak antara puncak, ini puncak ya, dan lembah, ini lembah. Berarti ini bukit ya, ini semua bukit, ini bukit. Ini dasar ya, dasar gelombang. Jarak antara puncak dan lembah berarti yang ini dari sini sampai sini ya. Nah, ternyata ini adalah setengah gelombang ya, Adik-adik. Ini adalah setengah lambda. Iya kan? Setengah lambda ini. Kalau dari sini sampai sini, ini adalah setengah lambda. Berarti jaraknya tadi dikatakan bahwa jaraknya 50 cm ya, 50 cm. Berarti setengah lambda ini kan sama dengan, ini kan setengah lambda ya dari sini. Dari sini sampai sini itu katanya 50 cm. Itu sama dengan 50. Berarti lambdanya berapa? Nah, lambdanya ini akan ketemu menjadi 100 cm ya. Atau 50 kali setengah ya. 50 bagi setengah ya. 50 bagi setengah. Itu adalah 100 ya, 100 cm. Atau sama dengan berapa meter adik-adik? 1 meter. Kita jadikan ke meter ya. Jadi sudah setara antara 1 meter dengan 30 Hz. Itu sudah setara.
Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu seperti ini, frekuensinya sudah ketemu, lambdanya sudah ketemu, maka kita menggunakan persamaan dasar gelombang yang menyatakan bahwa V sama dengan lambda kali F. Sangat mudah ya adik-adik ya. Sangat mudah, sangat gampang. Cuman yang jadi masalah nanti bagaimana Anda memahami pengertian dari jarak antara puncak dan lembah gelombang itu, bagaimana memahami itu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya tidak susah ya. Silakan saja adik-adik kita lanjutkan bahwa lambdanya 1 ya, kali F-nya 30. Berarti cepat rambat gelombangnya berapa? Ya, 30 meter, ini kan sudah meter per second. Nah, itulah hasilnya untuk soal yang nomor 1 ini ya. Anggap saja ini soal nomor 1. Nanti kita akan lihat lagi soal nomor 2. Ya. Oke, kita hapus saja yang ini ya. Kita akan lanjutkan ke soal, katakanlah soal nomor 2 ya, atau soal berikut ya. Soal berikut. Silakan adik-adik lihat soal di bawah ini ya. Saya baca ya. Gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin 100 pi T min 2 pi X. Saya tulis ya. Jadi diketahui sebuah gelombang memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin 100 pi T min 2pi ya, 2pi. Berarti dari sini sudah kita bisa simpulkan bahwa gelombang ini amplitudenya positif ya, gelombangnya ke atas. Amplitudenya ke atas ya. Kemudian di sini min, itu artinya bahwa gelombang ini merambat ke kanan. Oke, betul ya, adik-adik, merambat ke kanan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan amplitudo ya. Jadi amplitudonya berapa? Kemudian tentukan periode T-nya, periodenya berapa. Kemudian tentukan frekuensi, frekuensinya berapa. Kemudian tentukan panjang gelombang, lambdanya berapa gitu ya. Kemudian tentukan lagi cepat rambat gelombang, V-nya berapa. Jadi pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan dari soal di atas ini ya, atau dari persamaan di atas. Ini namanya persamaan simpangan ya adik-adik. Y itu simpangan dalam satuan meter. Jadi Y sama dengan 0,2 sin 100 pi T min 2 pi. Pertanyaannya tentukan amplitudonya, tentukan periodenya, tentukan frekuensinya, tentukan panjang gelombangnya, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita akan ingat lagi persamaan umum gelombang yang tadi ya. Oke ya adik-adik, kita langsung jawab saja soal yang amplitudonya ya. Kita jawab di sini ya. Jawab. Nah, amplitudonya berapa adik-adik dari soal ini? Ini sangat gampang. Ini siapapun bisa kalau mendengarkan penjelasan saya yang pertama tadi. Jadi A sin omega T min 2pi. Atau min kx ya. Kx. Oh sorry, ini harus ada X-nya ya. Karena tadi kx gitu. Ini kan belum ada X-nya ini. Cuman K saja. X-nya belum ada. Jadi soalnya 2pi X. Yang di sini ya. Oke, amplitudenya berapa adik-adik? Iya, 100. Amplitudenya 0,2 meter. Itu amplitudenya. Kemudian periodenya, berapa periodenya? Gimana cara menjawab atau mencari periode? Cara mencari periode, ingat tadi saya katakan bahwa omega itu sama dengan 2pi F atau bisa juga 2pi per T, kan begitu tadi. Nah, omeganya berapa di soal ini? Ini, perhatikan adik-adik.
Ini kan omega T. Ya. Ini A sin omega T min K X. K-nya 2pi berarti ya. Oke, omega sama dengan 2pi per T. Omeganya berapa? Omeganya adalah 100pi. 100pi sama dengan 2pi per T. Berarti T sama dengan berapa adik-adik T-nya? T sama dengan 2pi per, betul, 2pi per 100 ya. 2pi per 100 pi. Ini bisa langsung dibagi 2 bagi 100. Berapa? Ayo. 2pi bagi 2 bagi 100. Kita geser aja komanya ya. Jadi jadinya 0,02 ya. 0,02 second. Inilah periodenya. Ini tadi apa ini tadi? Ini amplitudonya ya. Ini amplitudonya, ini periode. Sekarang mencari frekuensi yang ini. Gimana cara mencari frekuensi? Ingat lagi ya, ingat omega sama dengan 2pi F. Tadi kan ada seperti ini kan, makanya disimak tadi ya. Jadi omeganya berapa di sini? Omeganya adalah 100pi. 100pi sama dengan 2pi F. Maka F sama dengan berapa adik-adik? 100pi per 2pi. Bisa dicoret. Frekuensinya berapa jadinya? 100 per 2. Berapa itu? 50 Hz. Ingat satuannya ya adik-adik. Jadi menyelesaikan soal-soal fisika itu tidak boleh melupakan satuan. Kalau satuannya tidak ada, maka hasilnya salah. Kenapa kejam sekali harus salah? Ya jelas, karena maknanya tidak jelas kalau satuannya tidak ada. Apalagi salah menuliskan satuan. Contoh saja misalnya adik-adik kalau satuannya ini salah ya. Misalnya Anda membeli buku ya, membeli buku. Tolong Dek belikan buku 5 buku ya. Tapi Anda membuat satuannya itu 5 ekor buku. Nah, itu salah ya, salah. Maka atau begini, Anda menghitung jumlah ayam. Berapa Dek jumlah ayam di kandang? Coba dihitung. Anda setelah dihitung jumlahnya 5. Tapi Anda membuat satuannya 5 lembar. Lembar itu kan satuan ya. Ayamnya berapa Dek? 5 lembar Pak. Wah salah. Harusnya 5 ekor. Jadi kalau salah satuan, maka fatal akibatnya. Tidak menuliskan satuan, tidak jelas maknanya. Salah menuliskan satuan, fatal akibatnya. Gitu ya. Nah, seperti inilah untuk menjawab sampai di frekuensi. Sekarang kita akan mencari lambda atau panjang gelombang. Ingat lagi, ya, ingat. Ini suruh ingat terus ini ya. Ini juga ingat yang ini. Ini Anda disuruh ingat yang ini. Ini juga ingat. Jadi di sini K tadi ya. K sama dengan 2pi per lambda. Jadi K-nya ada di sini. K-nya yaitu 2pi ya. 2pi sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi dibagi 2pi. Lambda sama dengan 2 bagi 2, 1 meter. Inilah lambdanya. Oke, adik-adik sudah jelas ya sampai di sini untuk berapa amplitudonya, berapa periodenya, berapa frekuensinya, berapa lambdanya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan terakhir yaitu berapa cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu tadi persamaannya adalah lambda kali F.
lambdanya ini, F-nya ini. Ini kita hapus saja ya, karena papan tulisnya tidak muat. Jadi ingat lagi untuk menyelesaikan V-nya ini ya. Jadi V sama dengan lambda kali F. Ini persamaan dasar gelombang. Sama dengan lambdanya 1 kali F-nya 50. Sama dengan 50 meter per second. Ini ya. 50 meter per second. Inilah cepat rambat gelombang. Gelombangnya merambat kemana? Ke kanan, karena lambangnya di sini minus. Amplitudenya ke atas ke bawah? Ke atas, karena di sini positif. Oke, ini untuk soal nomor 2. Kita akan lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik isi di kolom komentar ya pada video ini. Tapi kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya atau soal nomor 3. Jadi ini saya hapus saja ya. Ya, hapus saja. Nanti pokoknya gini aja, kalau adik-adik masih bingung, silakan di-replay lagi videonya ya. Atau kalau susah mengikuti, bisa di-pause ya. Pause, kemudian dipahami, kemudian di-play lagi ya. Baik adik-adik, untuk soal berikutnya atau soal ketiga, saya pikir 3 soal saja sudah cukup mewakili untuk membahas terkait dengan gelombang berjalan ya. Nanti adik-adik bisa kembangkan lagi. Ini ada soal ketiga, silakan adik-adik lihat di bawah ini ya. Di bawah video ini. Di sini saya baca ya. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Saya tulis saja ya. Y sama dengan 10 sin 2pi dalam kurung 0,5 pi min 2x ya. Seperti ini. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam second, tentukan besaran-besaran yang lain gitu ya. Karena di sini cuma disuruh menentukan cepat rambat gelombang ya. Tentukan cepat rambat gelombang. Pertanyaannya terlalu sedikit, jadi saya tambah, jadi amplitudenya berapa, frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa, periodenya berapa, gitu ya. Lalu yang terakhir, cepat rambat gelombang. Nah, ingat adik-adik ya, untuk menjawab ini, ada persamaan tadi, kita ingat persamaan tadi ya, persamaan umum gelombang, atau persamaan simpangan, Y sama dengan A sin omega T min KX. Kita cocokkan aja minnya dengan ini ya. Persamaannya kan seperti ini, tapi di sini kok lain gitu ya. Mungkin adik-adik agak mengalami kebingungan sedikit saja ya. Bukan bingung sekali, tapi sedikit saja agak bingung. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh persamaan umumnya kan A sin dalam kurung. Kok ini A sin ada angka lagi gitu ya. Lalu dalam kurung. Nah ini gimana? Nah kalau adik-adik menemukan soal seperti ini, tidak perlu khawatir. Karena secara matematis, di luar kurung ini kita bisa kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam. Sehingga nanti persamaannya menjadi Y sama dengan 10 sin, langsung buka kurung. Jadi ini kita kalikan ke dalam. 2pi kali 0, pi. Berapa itu? 2 kali setengah ya. Hasilnya pi ya. Atau 1 pi. Oh sorry, ini ada T-nya ya. Ada T-nya. Ini salah tadi soalnya. Ini ada T-nya. 0,5 pi T. Min berapa tadi?
sorry soalnya tadi salah ya, 0,5 T min 2X ya, 2X. Oke, seperti ini ya. Nah, persamaan umum gelombangnya kan seperti ini. Maka kita kalikan saja ke dalam. Sehingga menjadi 10 sin 2pi kali 0,5 T adalah 1 pi. 1 pi. Sehingga pi T-nya tetap ya. Pi T min 2pi kali 2X. Berarti menjadi 4pi X ya. 4pi X. Nah, persamaannya seperti ini jadinya. Gampang kan? Kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan. Oke, jadi kalau seperti ini, maka hasilnya, maka ini ya, maka ini jadinya. Sekarang, kalau ada pertanyaan, berapa amplitudenya? Amplitudenya adalah 10 ya. Amplitudo sama dengan 10 meter. Kemudian kalau ditanya lagi berapa frekuensinya? Frekuensinya maka kita bisa ganti. F sama dengan berapa ya? F-nya sama dengan berapa? Kita langsung aja ya. Ini kan omega T ya, min KX. Ini omega T, omeganya itu pi. Sehingga omega sama dengan 2pi F. Omeganya itu pi sama dengan 2pi F. Maka F sama dengan pi per 2pi. F sama dengan berapa itu? F-nya setengah ya. Jadi F-nya sama dengan 0,5 Hz. Karena ini kan sebenarnya 1 pi ya, 1 pi. Ditulis pi saja. Ini pi dibagi pi, habis tinggal setengah ya. Oke, ini untuk besaran kedua. Besaran ketiga, misalnya adik-adik ditanya periode, maka ingat lagi bahwa periode itu diperoleh dari omega sama dengan 2pi per T. Omeganya berapa? Omeganya tadi adalah pi. Ini omeganya ini yang ini ya. Pi sama dengan 2pi per T. Sorry. Ini 2pi ya. 2pi per T. Maka T sama dengan mana di sini ya? T sama dengan 2pi per pi ya. 2pi per pi. Ini kan 1 pi ya. 2 bagi 1, 2 ya. T sama dengan 2 second. Jadi T-nya ketemu. Apalagi yang dicari? Misalnya, disuruh mencari panjang gelombang atau lambda. Maka ingat bahwa K sama dengan 2pi per lambda. K-nya berapa? K-nya adalah 4pi. 4pi sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan, ini kemana ini? Ke sini ya. Ke bawah sini ya. Lambda sama dengan 2pi per 4pi. Ini, lambda sama dengan 2pi per 4pi. Nah, sama dengan berapa? Hapus, coret ya. Dibagi. Ini menjadi 2 per 4 atau 1 per 2. Ya, setengah. Setengah lambda. Nah, atau 0,5. Inilah lambdanya. Kalau disuruh mencari cepat rambat gelombang, ya, maka cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Ini persamaan dasar gelombang adik-adik ya. Lambdanya berapa? Lambdanya 0,5 atau setengah. 0,5. Frekuensinya berapa? Frekuensinya ini tadi. 0,5 ya. Berapa hasilnya? 0,5 dikali 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,25 ya.
Ini meter per second. Ini ya, di bawah ini. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah lambda kali F. Lambdanya tadi adalah setengah atau 0,5. Frekuensinya adalah 0,5. 0,5 kali 0,5 adalah 0,25 atau setengah kali setengah atau 1/4. 1 dibagi 4 itu 0,25. Nah, inilah cepat rambat gelombang yang dialami oleh persamaan ini ya. Ini sebenarnya persamaan simpangan atau persamaan posisi ya. Posisi suatu gelombang adalah seperti ini. Nah, cepat rambatnya berapa? Nah, ini tadi cepat rambatnya 0,25 meter per second. Oke adik-adik, demikian saya pikir 3 soal ini cukup mewakili untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai gelombang berjalan ya. Nanti untuk topik lain kita akan bahas lagi bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya ya. Untuk sementara ini aja. Oke, adik-adik. Oke adik-adik, demikian pertemuan kita kali ini membahas tentang gelombang berjalan dan kita menyelesaikan 3 soal terkait dengan gelombang berjalan ya. Jangan lupa kalau adik-adik masih kesulitan untuk ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini, atau adik-adik bisa pause atau replay lagi video ini jika penjelasannya terlalu cepat atau adik-adik ketinggalan, bisa di replay ya, jadi replay atau dikunjungi lagi channel ini ya, Mr. Mui Channel. Sekali lagi terima kasih, semoga adik-adik menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, jangan lupa supportnya channel ini agar dapat berkembang, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.
Thank you.